Halo, perkenalkan nama saya Lola Ratnadewi Huta Suhud. Saya salah satu mahasiswi akuntansi keuangan publik Politeknik Negeri Medan. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai audit internal berbasis resiko. Pada bagian latar belakang akan membahas mengenai lebih detail mengenai pentingnya audit internal berbasis resiko diterapkan di perusahaan. Kegiatan mengelola resiko memiliki peran penting dalam sistem pengendalian internal perusahaan. Dalam beberapa tahun terakhir, kebutuhan untuk pengelolaan risiko memiliki peran penting dari praktik tata kelola korporasi yang baik. Hal ini mendorong banyak organisasi merasa perlu mengidentifikasi semua risiko bisnis yang dihadapinya dan menjelaskan kepada para pemangku kepentingan bagaimana risiko tersebut dapat ditangani. Dalam kenyataannya, kegiatan-kegiatan yang berkenaan dengan pengelolaan risiko memainkan peran penting dalam pengadaan sistem pengendalian internal yang memadai, di mana tanggung jawab pengelolaan risiko berada di tangan manajemen, dengan kunci utamanya dibantu dengan audit internal yang memberikan jasa assurance bahwa risiko tersebut dapat dikelola dengan benar. Definisi audit internal berbasis risiko. Yang pertama, menurut Institute of Internal Auditors, audit internal berbasis risiko adalah suatu metodologi yang mengaitkan kegiatan audit internal dengan kerangka pengelolaan risiko secara menyeluruh dari organisasi. Yang kedua, menurut Theodorus M. Tuanakota, audit internal berbasis risiko memberikan opini audit yang tidak tepat atas laporan keuangan yang disalah-sajikan secara material. Dari kedua definisi di atas dapat diambil kesimpulan bahwa audit internal berbasis risiko adalah suatu cara yang digunakan untuk meyakinkan pihak manajemen bahwa risiko telah dikelola dalam batasan sesuai dengan kebijakan perusahaan, di mana ini menjelaskan bahwa ada beberapa risiko yang dapat ditangani perusahaan dengan beberapa batasan yang telah ditetapkan dari tata kelola perusahaan yang telah disusun sebelumnya, baik oleh pihak manajemen dengan bantuan oleh audit internal. Keunggulan dan keuntungan dari audit internal berbasis risiko. Yang pertama adalah manajemen telah mengidentifikasi, menilai, dan menanggapi risiko di atas dan di bawah dari risiko yang dapat ditangani oleh pihak perusahaan ataupun pihak manajemen. Yang kedua, tanggapan terhadap risiko sudah efektif dan tidak berlebihan dalam mengelola risiko yang melekat. Ketiga, terdapat rencana tindakan yang dibuat untuk menyelesaikan risiko residual yang tidak sejalan dengan risiko yang dapat ditangani oleh manajemen. Keempat, proses manajemen risiko, tanggapan yang tidak tuntas akan dipantau oleh manajemen untuk memastikan proses tersebut berjalan lancar. Dan terakhir, risiko, tanggapan dan tindak lanjutnya dikelompokkan dan dilaporkan dengan tepat. Implementasi audit internal berbasis risiko. Tahap yang pertama yaitu menilai risk maturity, yaitu gambaran menyeluruh tentang bagaimana dewan dan manajemen menentukan, menilai, mengelola, dan memantau risiko. Gambaran ini akan memberikan petunjuk apakah catatan ataupun daftar risiko dapat dipercaya untuk tujuan perencanaan audit. Output dari tahap pertama ini adalah dokumen yang menggambarkan dan menjelaskan strategi audit internal secara menyeluruh yang tentunya berbasis risiko yang dapat dihadapi oleh perusahaan. Pada tahap yang kedua, yaitu perencanaan audit berkala. Setahun sekali, manajemen akan menentukan penugasan assurance dan consulting dengan mengidentifikasi dan memberikan prioritas kepada hal-hal yang dibutuhkan oleh dewan. Output dari tahap kedua ini adalah dokumen yang berisi rencana audit ataupun audit plan. Pada tahap yang ketiga, yaitu melaksanakan tugas audit, di mana manajemen akan melaksanakan tugas-tugas yang sudah direncanakan dalam tahap yang kedua. Outputnya adalah seluruh hasil penugasan audit dengan dokumen hasil yang berisi temuan ataupun saran-saran yang akan digunakan perusahaan dalam pengambilan keputusan. Resiko bisnis, pengertian menurut The Economic Times. Resiko menyeratkan ketidakpastian di waktu yang akan datang tentang bergesernya penghasilan atau yang direncanakan. Resiko merupakan ukuran seberapa besar para investor bersedia berkorban untuk memperoleh keuntungan dari investasinya.
Dari definisi tersebut dapat kita ambil kesimpulan yang pertama, adanya ketidakpastian mengenai masa depan. Artinya, kita tidak dapat memprediksi masa depan secara akurat. Yang kedua, sesuatu bisa menyimpang dari rencana, yaitu sesuatu hal yang telah kita rencanakan dapat menyimpang karena suatu hal. Mungkin dapat berupa penyimpangan yang menguntungkan ataupun penyimpangan yang merugikan. Yang ketiga, ada unsur negatif dalam upaya meraih suatu peluang, yaitu ada beberapa kendala yang akan kita hadapi ketika kita ingin memperoleh ataupun merealisasikan tujuan-tujuan yang telah kita rencanakan. Materi terakhir yaitu jenis-jenis resiko. Saya mengambil versi menurut Institute of Internal Auditors. Terdapat 4 jenis resiko. Yang pertama adalah strategic risk, yaitu resiko yang muncul dengan adanya perubahan fundamental pada lingkungan ekonomi atau politik. Salah satu contohnya adalah melemahnya kurs rupiah terhadap kurs dolar Amerika Serikat yang disebabkan adanya perubahan dari globalisasi. Nah, di sini perusahaan manufaktur yang memproduksi barang yang memperoleh bahan bakunya secara importir tentu saja akan mengalami beberapa masalah. Nah, resiko yang harus dihadapi oleh perusahaan adalah akan menaikkan harga jualnya terhadap konsumen, di mana mungkin saja terdapat penolakan-penolakan yang akan mengakibatkan kerugian pada perusahaan. Yang kedua adalah compliance risk, yaitu resiko yang muncul akibat adanya pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku. Contohnya adalah penggelapan pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Seperti kita ketahui sendiri, perusahaan diberikan kewenangan untuk mengisi sendiri pajak yang akan dibayarkan kepada negara. Nah, manipulasi seperti ini akan mengakibatkan resiko di mana perusahaan akan membayarkan denda sesuai dengan kerugian yang dialami oleh negara. Yang ketiga adalah reporting risk, yaitu resiko yang muncul akibat adanya laporan dokumen yang material. Contohnya adalah resiko yang muncul diakibatkan adanya manipulasi laporan keuangan. Seperti kita ketahui bersama, pada tahun 2019, PT Garuda Indonesia melakukan manipulasi laporan keuangannya, di mana laporan keuangannya seharusnya merugi dimanipulasi secantik dan sedemikian rupa menjadi untung yang sangat besar dan tidak sesuai dengan fakta yang ada. Yang terakhir adalah keempat, yaitu reporting risk, di mana resiko yang muncul akibat adanya masalah yang muncul dari dalam perusahaan. Contohnya dapat kita ambil dari contoh manipulasi laporan keuangan Garuda pada tahun 2019. Masalah tersebut muncul akibat adanya kerjasama pihak manajemen dan staf keuangan untuk memanipulasi laporan keuangan tersebut. Nah, resiko-resiko yang mungkin muncul dari kesalahan perusahaan tersebut adalah adanya pembayaran denda yang wajib dibayarkan PT Garuda Indonesia kepada pihak-pihak yang dirugikan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan mengenai audit internal berbasis resiko. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video pembelajaran saya kali ini. Saya juga sangat menerima kritik dan masukan yang membangun agar video pembelajaran saya buat ke depannya menjadi lebih baik lagi. Sampai jumpa pada video pembelajaran saya berikutnya.